dalam pendidikan apa mana ya? Yang pertama contextual learning, contextual learning, ada subjective learning itu tadi. Yang sekarang dibutuhkan di dunia modern satu lagi, metakognitif. Gini. Langsung orang istilahnya, apa ki istilah ya? Bukan bahasa ini istilah yang saya komprehensif bukan enggak. Soalnya beda, gini. Iya, monggo Mas. Ini tadi kan lahir dari revolusi industri Perancis. Revolusi industri Perancis itu tumbuh besarnya bersama dengan yang disebut sebagai science. Ya. Pertumbuhan gawe pabrik, gawe apa segala macam itu bersanding dengan pertumbuhan pengetahuan sains nih. Sains itu sejak 1436 kalau nggak salah, René Descartes itu memakai sebuah paradigma yang disebut sebagai paradigma reduksionis. Jadi melihat segala sesuatu dilihat lebih kecilnya, komponennya apa wae ya. Bariki dilihat nah lebih kecil, komponennya apa wae ya. Anda lihat fisika, misalnya lihat apa sini? Lihat ilmu pengetahuan. Godong itu terdiri dari apa wae? Ono sel-sel, ono apa? Segala macam lah. Sel terdiri dari apa? Atom, apa? Molekul. Molekul terdiri dari apa? Atom. Atom terdiri dari apa? Quark dan segala macam. Baru sampai ke kuantum dan seterusnya. Tapi Anda lihat nih, mecahnya semakin kecil nih. Betul nggak? Yang terjadi pendidikannya jadi semakin tajam. Dia semakin spesialisasi. Ini tidak buruk, tapi ada jadi kekurangan satu hal untuk bisa melihat segala sesuatu sebagai konektivitas terhadap banyak hal. Yang disebut sebagai metakognitif adalah kognitif yang meta. Metakognitif. Jadi kamu tidak hanya melihat sebagai spesifik itu, tapi bahwa dia adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Ini sebuah paradigma yang tidak kita sadari karena kita dididik dengan paradigma itu. Misalnya menghadapi masalah kemiskinan, orang mungkin kue raiso menganalisa masalah kemiskinan, orang ngomong masalah pendidikan, orang ngomong masalah ekonomi, orang ngomong masalah politik, orang ngomong ekonomi global seperti apa, orang ngomong perkembangan sebelumnya seperti apa, masalah kemiskinan loh. Ini sistemik sedemikian rupa. Nah, kemampuan metakognitif itu tidak terbangun dalam pendidikan yang model sekarang. Itu butuh anaknya mampu membangun itu sendiri. Itu dibangun dari mana? Dibangun dari subjective learning. Ketika kecil anaknya sudah terbangun yang namanya laku belajar. Laku belajar. Jadi belajar itu bukan kewajiban, belajar itu bukan beban. Belajar itu laku. Kowe ngopo ora ngerti, golek ngerti. Kawin dengan paradigma agen. Ada orang yang aku rasa sekolah ya, ngerti iki. So, aku nggak sekolah soalnya nggak punya kesempatan kuliah. Ada yang aku nggak ngerti iki. Piye caranya aku iso ngerti ya? Aku tak belajar neng kono ya. Itu paradigma agen. Jadi sangat penting untuk membangun paradigma agen dalam anak. Kalau kamu tidak bisa sesuatu, kalau kamu tidak tahu sesuatu, cari tahu. Kalau nggak punya sumbernya, nggak punya resourcesnya, cari resourcesnya. Yang semua bapak punya resourcesnya akan bapak berikan, akan bapak kasih tahu. Yang bapak belum tahu, kamu kasih tahu bapak. Ngono jadikan partner, seru. Jadi nanti saling mewarnai bapak karo anak iki. Dan efeknya sorry buat bapak karo anak. Itu dari pengalaman pribadi. Oke, terus. Wah, gak. Oke, mungkin itu sudah banyak ya komponennya tadi. Ada kalau saya usul yang bisa dilakukan di sekolah. Ini saya aku usul sudah dari 8 tahun yang lalu kepada Kementerian Pendidikan. Dan usulnya sangat simpel sebenarnya. Dan itu tidak melanggar ini tadi semua. Satu hal. Anak itu dari SD sampai kuliah itu melakukan hal yang terus-menerus, yaitu mencatat. Tapi kita tidak pernah diajari metodologi mencatat. Cara mencatat itu ada metodologinya. Ada 3 atau 4 jenis metodologi cara mencatat efektif seperti apa. Kalau dia diajari dari SD, ini akan kepake terus sepanjang dia kuliah, sepanjang dia sekolah di sepanjang dia di akademis. Mencatat ketika guru ngomong itu salah. Wes, ora bakal kelingan utekmu. Ketika guru ngomong, iki sing kowe oleh kita guru ngomong, oh sama sekali aja mencatat.
Ketika gue guru ngomong, gue memperhatikan apa yang diomongke guru. Sing tok catet ki sing metu saka utekmu, dudu sing diomongke guru. Kenapa? Karena itu membantu kontekstualmu. Gue kudu bangun. Karena untuk data bisa masuk kepala, dia harus dicantolkan pada pengetahuanmu sebelumnya. Anda tahu jembatan keledai? Kenapa jembatan keledai efektif? Karena ilmu yang baru kamu centelkan kepada sesuatu yang lama. Jadi untuk ilmu baru bisa efektif, harus kamu kontekskan pada kamu yang sudah kamu ketahui ini. Nah ketika kamu, oke ngrungokke ngene, oke tak tulis meneh sing guru omongke mau. Itu satu efeknya, kamu nge-recall, nginget apa yang kamu omongkan, apa diomongkan guru tadi. Nomor dua, kamu harus ketika mendengarkan, kamu harus langsung menyangkutkan dengan knowledge-mu yang sebelumnya. Apa ini tak omong ke teori oleh, tapi nek aku ngomong bukti, aku menggunakan metodologi itu sejak kecil. Aku nyatet paling jarang. Oh, jarang banget aku nyatet. Nek nyatet gue aku mau kopi catatannya kancaku. Atau nera orek-orekan dhewe dengan cara saya sendiri. Karena saya mencoba mengingatnya dengan seperti itu. Aku relatif mudah aku mengingat data-data seperti itu karena aku nyantolke dengan kontekstualnya. Apa ya mau data sing tak omongke mau. Misalnya gini. 67% penduduk dunia itu visual learner. Apa namanya? Lebih mudah belajar dari melihat, mengamati. Makanya nek ndelok saiki perkembangan UI UX nang internet itu bagaimana neng gambari, karena itu memudahkan menyerap informasi dalam melihat komputer pun ono polane jenenge F karo Z. Mesti kan dilek ning pojokan ngene dhisik, bar ki ngene. Mesti gue merhatiin wae. Itu ada penelitiannya itu. Kenapa aku inget kuwi? Karena aku njuk langsung ngetes. Opo? Jadi ngene, iya bajigur. Oh ya aku ternyata termasuk sing kuwi ya. Tak nyangkut pisan. Wis kelingan aku. Rasa kudu ngiling-ngiling, rasa kudu ono ujian dan seterusnya. Karena itu langsung menjadi bagian dari web knowledge di kepala ini tadi. Nah, aku enggak ngomong kedawan, kita apa jenenge? Ini tadi sudah cukup banyak yang bisa dibahas, monggo tanya jawab. Kalau saya boleh usul ke sekolah, ajari, karena itu salah satu penyesalan saya. Ngopo aku mbiyen ora diajari nyatet. Nek nang SD ono wis diajari nyatet, cara nyatet sing efektif. Kuwi nang YouTube akeh kok apa tutorialnya. Ada yang split ono sing split teknik, ono sing color teknik, ono sing spread teknik, ono beberapa, dan gue tinggal ngomongin sing efektif sing endi. Ambil salah satu, ajarke nang anak. Itu akan berguna sepanjang hidup dia. Interrogatif komunikatif juga kudu bahasa Indonesianya 5W1H. Itu interrogatif komunikatif, itu dalam setiap informasi gue arep gampang gantol selalu pakai 5W1H itu. Sopo iki wong iki nang endi biasane ya iki ngene. Oke wis gantol-gantolan iki. Sret wis etuk temane. Trek langsung nempel ning ndas ra lali. Iki yo ora kelingan terus, tapi nek butuh engko metu-metu dhewe mesti. Karena apa jenenge bagian utekan ngono ki cara kerjane. Oke. Saya kembalikan ke Mas Amin, poin mana yang mau dibahas selanjutnya monggo. Siap.